Kali ini di monolog gue bakal sharing dari buku ini, Men Are From Mars, Women Are From Venus. Ini menjelaskan bahwa cowok dengan cewek itu sangat berbeda. Bahkan sampai dianalogikan bahwa ya cowok itu dari planet lain gitu, dan cewek dari planet lain. Tapi saat mereka bersama, saat mereka berbicara bersama, mereka lupa bahwa mereka itu berasal dari dua planet yang berbeda. Jadi satu sama lain akan melihat lawan jenisnya itu seolah-olah dari planet yang sama. Makanya sering terjadi konflik. Kok kamu mah kayak gitu? Kok kamu kayak gini sih? Kan aku kayak gini. Ya karena beda frekuensi, beda apa ya? Kalau dibilang beda culture gitu. Beda pola pikir, beda bagaimana cara mereka mengekspresikan emosi. Cara kita mengekspresikan emosi itu berbeda. Gak bisa disamain. Dan karena keterbatasan informasi itulah, cowok dengan cewek selalu mengalami banyak konflik. Entah itu kalau dalam masalah curhat, mungkin cowok seperti orang dungu yang dia tuh ingin berusaha memberikan bantuan kepada si cewek yang lagi curhat, tapi ceweknya sama sekali nggak dapat bantuan tersebut. Atau kayaknya bantuan yang diberikan cowok itu kayaknya nggak perlu deh, bukan itu yang diinginkan cewek. Terus kalau misalkan cewek biasanya suka ingin ngebantu sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk perhatiannya, tapi cowok menerjemahkannya berbeda. Cowok menerjemahkannya sebagai bentuk kecaman, sebagai bentuk loh, kok kamu kayaknya nggak bisa gini deh, sini biar aku kasih tahu, mungkin gitu ya. Kayak contohnya kita bahas satu-satu deh. Yang tadi, yang kedua, bahwa cewek itu ingin membantu cowok supaya dia menjadi lebih baik. Contoh aja dalam pasangan, dalam suami istri, dia tuh ingin bikin cowoknya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagus niatnya, bagus. Okay. Tapi apa yang dipikiran cowok? Tadi bisa jadi salah satunya jadi nggak nyaman. Bisa jadi karena dia ngerasa didominasi. Bisa jadi dia ngerasa kalau dia itu sebenarnya dianggap nggak becus sama si cewek. Akhirnya nganggap bantuan dari si cewek itu adalah sebuah bentuk merendahkan dirinya, merendahkan harga diri. Dan yang seperti yang kita tahu, cowok itu sensitif kalau misalkan bahas tentang harga diri. Bukan artinya cewek nggak punya harga diri, enggak. Cuman di sini cowok akan lebih sensitif karena pada kodratnya cowok itu akan merasa dia tuh sebenarnya harus di atas, karena cowok sebagai pemimpin, apalagi kalau di dalam keluarga. Dia itu harus ngerasa paling lah gitu, paling segala-galanya. Dan kalau dia merasakan bahwa nasihat atau bantuan dari cewek ini kayaknya merendahkan, maka nggak akan sampai yang namanya kasih sayang dari si cewek, perhatian dari cewek itu nggak akan sampai. Dan yang terjadi apa? Akhirnya gelut. Yang terjadi akhirnya nggak saling memahami gitu. Kalau kayak contohnya kalau ada cowok ngerokok dan si cewek bilang, kok kamu ngerokok terus sih, jangan ngerokok terus deh, aku nggak suka loh kamu ngerokok, nanti kamu sakit dan sebagainya. Niatnya bagus, cuman cowok nganggapnya, nih apa sih cewek ngatur-ngatur hidup gue gitu. Terus apakah itu artinya cowok nggak bisa berubah? Apakah itu artinya cowok sama aja semuanya? Enggak. Karena cowok itu bisa berubah dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Caranya mungkin akan sedikit rumit. Kalau ada cewek yang bilang, cowok kan logis, harusnya nggak rumit-rumit banget. Enggak, justru dengan kelogisannya itulah cowok bisa berpikir rasional dan bisa berpikir irasional, sama dengan emosi yang dirasakan wanita gitu. Cowok juga sama aja. Jadi kalau kalian mau mengubah seseorang, coba lihat sih gimana, apakah dia seperti cowok pada umumnya yang harus diberi nasihatnya terselubung gitu. Jangan apa ya, coba dinaikin dulu si harga diri cowoknya. Kamu hebat ya udah gini.
tapi aku boleh ngasih masukan nggak? Mungkin gitu loh akan lebih halus gitu untuk dicerna oleh cowok, dan cowok akan merasakan bahwa oh dia tuh sebenarnya ingin membantu. Toh dia udah memuji saya, toh dia udah menganggap keberadaan saya atau kemampuan saya itu bagus, dan dia tuh cuman ingin nambah sedikit aja, udah gitu. Jadi dengan cara seperti itu cowok nggak akan salah paham. Tapi cowok itu nggak semua sama rata ya, semua itu berbeda. Jadi harus kita lihat gimana dulu cowoknya seperti apa gitu. Dan istilah semua cowok sama aja nggak bener ya, toh cewek juga gak akan suka kan kalau semua cewek sama aja gitu. Itu yang pertama untuk kenapa cewek mau merubah cowok tapi cowok tuh nggak bisa, karena frekuensinya berbeda, cara komunikasinya berbeda juga gitu. Kalau si cowok di planet Mars digambarkan bahwa mereka itu menjunjung tinggi sekali yang namanya harga diri, dan kalau misalkan mereka ingin minta bantuan itu sebagai kayak sebagai bentuk ketidakkompeten mereka, dan itu akan malah mempermalukan mereka jadi gitu. Jadi kalau misalkan mau minta tolong, si cowok itu benar-benar mikir, aku coba dulu, aku harus bisa sendiri, aku nggak mau minta bantuan orang lain. Mungkin kelihatannya kayak ya pasti kan udah nggak mampu, udah nggak bisa gitu, tapi cowok tetap berpikir dia harus bisa. Dan kalaupun dia ingin minta bantuan, ya dia minta bantuan ke orang yang udah menurut dia tuh senior, profesional, udah emang berada di atas dia gitu posisinya. Nah, dengan beranggapan seperti itu, kalau cewek tiba-tiba ngasih masukan, atau mungkin yang udah dekat ya, ngasih masukan, mungkin ada yang mau menerima, tapi merasa tersinggung tuh pasti akan ada. Pasti akan ada, mau meskipun sedikit ya, pasti akan ada. Jadi bagi cewek-cewek harus terserah mau melakukan atau enggak ya, tapi saran gue harus meminimalisir rasa ketersinggungan tersebut dengan mengikuti dulu gimana sih pola bahasa cowok tuh sebenarnya kayak gimana, kayak gitu. Oke, mungkin dari sisi ini kayaknya gue terlalu membela cowok, tapi sebenarnya enggak loh. Gue lagi ingin ngasih tahu ke kalian bahwa cewek ke cowok-cowok juga, bahwa cewek itu niatnya bagus, ingin ngasih perhatian, ingin ngasih cinta mereka, ingin ngasih, niat mereka tuh bagus loh, baik untuk merubah si cowok. Nah, tapi karena bahasa mereka berdua berbeda, cowok dengan cowok, akhirnya terjadi salah paham. Nah, sekarang dari sisi ceweknya nih, mungkin kelihatannya dari contoh yang pertama cewek nggak berkompeten, tapi cowok juga bisa nggak berkompeten loh sebenarnya. Jadi kalau contohnya itu dari curhat, cowok itu biasanya kayak orang bego diajak curhat tuh kayak, kamu tuh nggak dengerin gak sih? Mungkin cewek bakal mikir seperti itu ya. Kalau cowoknya nggak dengerin tapi nggak sepenuhnya, kayak matanya ke cewek atau mungkin posisi badannya ke cewek, ke orang yang lagi curhat, tapi pikirannya kemana-mana, bakal kelihatan loh. Matanya tuh kosong gitu, kosong aja, gak berbinar-binar, gak kayak oh gitu ya, gak kayak gitu, kayak kosong aja, bener-bener kosong gitu. Dan di situ mungkin cowok akan kelihatan bego di hadapan ceweknya, dan cowok nggak sadar itu. Dan yang bodohnya lagi, cowok berpikir bahwa kayaknya cewek nggak akan tahu kalau dia lagi mikirkan yang lain gitu. Sebenarnya enggak. Nah, selain dari cowok tuh nggak bisa mendengarkan yang aktif, nggak bisa mendengarkan sepenuhnya, bukan nggak bisa, sulit ya. Kadang kalau cewek lagi curhat, cowok itu selalu ngasih nasihat yang nggak perlu. Karena cewek kalau lagi curhat, oke, mungkin kalau misalnya kalau dia meminta nasihat, kasih nasihat. Aku mau minta masukan dong, minta saran dong. Oke, di situ kasih. Tapi kalau cuma cerita, aku tadi dimarahin sama dosen ini loh, aku gini. Ya udah dengerin. Bukan, biasanya cowok malah membanding-bandingkan, karena tadi cowok ingin merasa dirinya lebih hebat, lebih kuat dan sebagainya. Dan biasanya cerita membanding-bandingkan nggak akan terlewati oleh dia gitu. Kalau misalnya si cowok lagi curhat, kamu mah masalahnya gitu dong, aku gini loh, yang akhirnya malah berujung dengan curhatin masalahnya si cowok gitu. Padahal yang lagi curhat beneran kan si cewek ya. Tapi yang gua pahami kenapa cowok biasanya seperti itu adalah ya tadi salah satunya karena cowok ingin ngerasa di atas, dan cowok ingin membuat si ceweknya tenang.
ada aku loh yang masalahnya lebih besar. Kamu tenang aja, kamu masalahnya masih segitu. Tapi sayangnya cewek nggak akan nerima hal tersebut, nggak akan paham gitu. Yang ya pahamnya adalah, ya aku kan lagi curhat ya, tapi kok kamu malah kayak gini, kok kamu malah nggak merhatiin aku sih gitu. Salahnya di situ. Terjadi miskomunikasi. Karena bahasa cewek di planet Venus itu adalah bahasa cinta, bahasa perhatian. Jadi kalau ada cewek curhat, artinya dia percaya kepada kalian cowok-cowok, mau cowok-cowok mau cewek-cewek, percaya sama orang yang jadi tempat curhatnya untuk menerima limpahan emosi dia. Kalau misalkan ceweknya udah selesai, udah tenang dan sebagainya, kalian cukup kasih respon yang membuat dia, si cewek ini, di up moodnya, atau pokoknya jangan membuat kalimat atau argumen yang menentang emosi dia. Harus sejalan. Meskipun kalau menurut bagi kita mah kayak apa sih gini doang, kayak aku tadi dimarahin sama dosen ini loh gara-gara ini. Mungkin bagi cowok ngerasa kok gitu doang sih, sampai segininya, sampai dia sampai nangis-nangis dan sebagainya. Jangan ditentang, ikutin aja. Dengan kita ngikutin, kita lambat laun akan merasakan apa yang dia rasa. Karena level kepekaan seseorang berbeda-beda ya, apalagi cowok dengan cewek. Cewek mungkin bisa lebih peka, akan lebih sensitif kalau misalnya hatinya tersakit atau apa gitu, dan responnya akan lebih ekspresif gitu ketimbang cowok. Jadi sekali lagi, kalau cowok dijadiin tempat curhat, kita jangan nganggep kita tuh justru harus berterima kasih ya, dan jangan terlalu bosi untuk ngasih nasihat-nasihat nggak perlu, atau jangan apalagi membanding-bandingkan ya kasus kita dengan kasusnya dia. Udah cukup dengarkan, kasih penguatan, naikin moodnya, ajak makan, udah itu aja. Karena dengan makan biasanya cewek moodnya naik ya, kayak gitu. Itu mungkin sekilas dari buku ini bagus banget. Kalian kalau mau beli aja. Harganya 120.000. Dan gue baru baca sebagian, tapi ilmunya banyak banget. Dan ini worth buat kalian terapin, karena biasanya kesalahpahaman yang terjadi antara cowok dengan cewek terjadi, dan dijelaskan di buku ini alasannya kenapa. Dan kalian akan, oh iya aku gini ya, oh ternyata kayak gini, oh pantesan dia kayak gini gitu. Bakal terbukalah pandangan baru kalian tentang cowok dan cewek. Jadi anggap aja cewek itu berada di planet yang lain, di planet Venus, dan cowok berada di planet yang lain lagi, di planet Mars. Jadi kalau ada perbedaan wajar, karena beda planet, bukan cuma beda jenis kelamin.